dapur atau di dapur sekolah. Kemudian sarana di sini ada modular, ada internet, ada CCTV, listrik, televisi, laptop, untuk monitor, komputer, dua alat dan kalau ada kekurangan boleh ditambah cepat sebagai jadi belenggu selama ini telah menghambat jiwa petualanganku. Keseragaman suatu keharusan, keberagaman kadang terlupakan karena kebutuhan kita berbeda, karena kemampuan kita tak sama. Merdeka belajar, itu yang ku mau. Coba yang ku suka, coba yang ku mampu. Merdeka belajar, itu yang ku mau. Dimanapun saja, yakinkan Indonesia maju. Karena kebutuhan kita berbeda, karena kemampuan kita tak. Kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa pada saat ini kita bisa berkumpul di tempat ini di ruangan 92 SMP 3. Sebelumnya terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi aktif harapannya dalam kegiatan diskusi ya. Agenda kita hari ini Bapak Ibu itu adalah diskusi tentang sumber daya sekolah ya, bahwa nanti CDP akan memetakan bahwa kita itu kalau untuk maju dan berkembang maka orientasinya kita harus bisa mengelola aset-aset yang ada pada diri kita. Itu ya Bapak Ibu ya, mungkin kita tidak sadari bahwa ternyata kita itu punya tempat lokasi yang strategis. Mungkin tanpa disadari sebenarnya kita tuh juga punya sumber daya manusia yang baik. Nah, nanti bagaimana pengelolaannya dan pengembangannya nanti Bu Evat akan menjelaskan lebih detail. Oke, silakan Bu Evat untuk bisa langsung dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya kita bisa berkumpul di sini. Itu berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di ruangan 92 ini. Jadi dalam pertemuan kita kali ini, yaitu kegiatannya ini membahas ya tidak terlepas dari pendidikan guru penggerak yang saya ikuti, yaitu di sini tentang modul 3.2 pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah. Itu Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti kita bisa sharing, ya bisa berdiskusi tentang apa aja yang menjadi modal atau aset yang ada di sekolah kita. Kemudian selawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke
zaman yang penuh dengan teknologi yang seperti kita rasakan pada saat ini. Baik Bapak Ibu, mungkin tidak banyak yang akan saya langsung saja berdiskusi. Saya akan menyampaikan beberapa 7 aset yang bisa kita lihat yaitu di lingkungan sekolah kita. Ya, langsung aja Bapak Ibu. Baik, di PPT Bapak Ibu bisa melihat bahwa di sini tujuan kami yaitu untuk menyampaikan konsep dasar yaitu berpikir berbasis aset dan pengelolaan sumber daya sekolah dengan memanfaatkan modal aset yang ada sehingga dapat menjadi kekuatan yang menunjang program yang berdampak pada murid. Kemudian ada 7 sumber daya yang berhasil dipetakan yaitu pertama manusia, sosial, fisik, lingkungan alam, dan agama dan budaya, politik, dan finansial. Ya, silakan menurut. Nah, ini Bapak Ibu, kami bukan menggurui Bapak Ibu, tapi karena ada tugas ya Pak Dudit, jadi memang mungkin menjadi pengetahuan baru untuk kita, walaupun memang ini sudah ada, tapi agar menjadi refleksi kita bersama. Jadi kita berdiskusi tentang pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya implementasi di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat di sekitar sekolah. Nah, Bapak Ibu, bahwa sekolah itu adalah ada 2 faktor. Yang pertama faktor biotik, ya unsur hidup, dan faktor abiotik atau tidak hidup. Nah, kedua unsur ini tentunya saling berinteraksi. Ya, apalagi yang guru IPA ya, guru IPA udah tahu, Ibu Yanti, ya maupun guru yang lain. Ya, itu harus selaras dan harmoni yang bisa menjadi modal dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, peningkatan kualitas pendidikan itu bergantung pada cara pandang sekolah dalam memahami sumber daya yang ada serta penerapan pendekatan yang digunakan untuk mengelolanya. Kemudian Bapak Ibu ada 2 pendekatan. Yang pertama pendekatan berbasis kekurangan. Nah, ini ya memusatkan perhatian yang kurang ya Bapak Ibu. Jadi yang tidak berfungsi dengan baik. Kemudian yang kedua, pendekatan berbasis aset, kekuatan. Nah, di sini kita selalu menjadi berpikir positif ya untuk menjadi kekuatan atau potensi yang positif ya itu untuk dikelola. Kemudian Bapak Ibu sebagai seorang pemimpin pembelajaran, ya pemimpin pembelajaran itu Bapak Ibu bukan hanya kepala sekolah, bisa juga pemimpin pembelajaran kita sebagai wali kelas ya Bapak Ibu. Tentunya murid-murid itu bagaimana kita mengelola sumber daya dan mengoptimalkannya. Ya, kemudian layanan yang terbaik, mengembangkan potensi, bakat, minat, dan kebutuhan murid. Kemudian seorang pemimpin pembelajaran juga harus terampil mengelola aset sumber daya agar hasilnya optimal dalam proses pengelolaannya. Nah, maka seorang pemimpin juga harus berupaya fokus pada potensi kekuatan sumber daya tersebut. Kemudian ini tadi Bapak Ibu ya, dan sudah dibahas di awal bahwa ada 7 aset untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Yang pertama manusia, aset sosial, politik, agama dan budaya, fisik, lingkungan alam, dan finansial. Nah, kemudian Bapak Ibu, ya tentunya sebagai seorang pemimpin pembelajaran, nah kita juga ya harus memberdayakan sumber daya ke-7-7-nya itu. Nah, kemudian kita dengan pendekatan aset atau kekuatan sehingga kualitas pendidikan kita itu bisa meningkat ya Bapak Ibu. Karena kalau kita berbasis ya kekurangan terus, ya tentunya kalau kekurangan itu banyak sekali di sekolah kita. Jadi kita manfaatkan aja aset yang ada ya, jangan melihat kekurangan tetapi aset yang berbasis kekuatan. Nah, kemudian Bapak Ibu implementasinya yaitu mengidentifikasi, menganalisis, memetakan aset yang dimiliki kelas, sekolah atau masyarakat. Yang kedua, mengoptimalkan dan memberdayakan aset yang dimiliki untuk menunjang proses pembelajaran, bakat, minat, dan potensi murid. Kemudian 7 aset yang dimiliki, kemudian yaitu menggunakan pendekatan berbasis kekuatan. Nah, Bapak Ibu ada contoh hubungan pengelolaan sumber daya yang membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Yang pertama, adanya kolaborasi di komunitas ya dalam pengelolaan sumber daya yang memunculkan ide atau gagasan baru yang bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian pengoptimalan sumber daya yang dimiliki dengan mempertimbangkan kebutuhan dan keberagaman murid.
Kemudian memberikan ruang bebas untuk murid berpikir kritis, kreatif, dan mandiri dalam mengembangkan bakat, minat, dan potensinya. Itu tadi untuk mewujudkan kualitas pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu, di sini saya mengkaitkan dengan beberapa modal yang 7 tadi. Ya, yang pertama modal manusia. Bahwa sebagai guru itu tentunya kita harus berpihak pada murid yang mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Nah, agar bisa mengembangkan potensi bakat dan minatnya. Kemudian untuk sosial, hubungan berelasi dengan baik dengan pemerintah setempat ataupun lembaga sebagai sumber belajar murid. Kemudian modal politik, yaitu kepala sekolah dengan kebijakannya yang berpihak pada murid akan menjadi dasar guru dalam upaya pengelolaan sumber daya demi terwujudnya pembelajaran yang berkualitas. Kemudian kaitannya juga Bapak Ibu dengan agama dan budaya, bahwa peringatan hari besar keagamaan yang rutin kita laksanakan itu juga meningkatkan nilai religius dan keimanan murid. Kemudian sikap gotong royong, peduli, empati yang juga menguatkan nilai budaya positif. Kelima, modal fisik, sarana dan prasarana yang memadai, yaitu juga memanfaatkan beberapa perpustakaan ya Bapak Ibu. Bisa juga laboratorium. Nah, itu seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk lingkungan, ya misalnya taman atau kebun sekolah, kalau ada kolam. Nah, kemarin sudah diskusi dengan Bapak kepala sekolah, dia akan membuat toga ya Bapak Ibu. Itu kemarin karena terkendala oleh ya pendanaan, jadi tapi katanya dananya sudah ada, jadi bisa untuk mengadakan modal lingkungan ya Bapak Ibu. Kemudian contohnya juga yaitu modal finansial, itu tentunya dana pos ya Bapak Ibu, koperasi sekolah, sewa kantin, itu juga bisa juga dari infak ya Bapak Ibu. Itu juga menjadi modal untuk di bidang keuangan. Nah, jadi ini Bapak Ibu ada kaitannya 7 aset modal utama dalam sebuah sekolah tadi ya. Kita lihat secara runtut. Kemudian ini yang pertama modal manusia. Tentunya aset ini bisa kita lihat pengawas sekolah ya Bapak Ibu. Pengawas sekolah kita Ibu Sri Sudarsi ya, itu sebagai lembaga pendidikan dan penyampaian informasi yang akurat. Kemudian kepala sekolah, nah kemudian dia sebagai manajer, kemudian guru dan tenaga pendidikan kita semua ya Bapak Ibu itu sebagai garda terdepan pendidikan, pemberdayaan potensi tendik ya secara maksimal. Nah itu Bapak Ibu. Kemudian untuk murid, nah dengan latar belakang yang heterogen, kita ini animo masyarakat kita kan sangat banyak sekali ya Bapak Ibu untuk ke sekolah SMP 3. Tapi alangkah baiknya agar kita memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolah kita dengan baik. Kemudian komite sekolah atau wali murid itu juga pemanfaatannya ya untuk mendukung segala program yang ada di sekolah. Kemudian yang keenam komunitas alumni. Nah Bapak Ibu kan tanggal 24 nanti ya beda kan ada Bapak yang letnan itu yang akan ke sini. Jadi itu komunitas sekolah SMP 3 juga kayaknya kemarin yang Bapak almarhum Sugeng itu kan juga ikut Bu. Udah ada kan Pak Bu. Itu juga sebagai aset ya untuk memajukan tadi kualitas pendidikan di SMP 3. Kemudian modal sosial. Nah, di sini ada 3 yang saya lihat ya Bapak Ibu, hubungan masyarakat, komunitas dan lingkungan sekitar. Nah, ini kalau masyarakat untuk memantau siswa di sekitar kita, kemudian komunitas kita sebagai guru yaitu mengikuti MGMP ya Bapak Ibu. Ya untuk meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan kita sebagai guru. Kemudian lingkungan sekitar itu terkait dengan beberapa kewirausahaan yang ada di sekolah, kerjasamanya ya dengan beberapa instansi yang terkait. Kemudian modal 3 politik. Nah ini juga Bapak Ibu kita bekerja sama dengan Babinsa, BNN untuk mengurangi kenakalan siswa, pemberian informasi yang berbahaya tentang narkotika. Nah tentunya yang BK ya Pak Komang, Ibu Mala ini yang ke BNN. Jadi itu juga sebagai aset. Kemudian untuk yang keempat itu aset modal agama dan budaya, itu kerjasama dengan beberapa PPK ataupun ustadz yang ada di sekitar kita ya Bapak Ibu. Itu juga Ibu Rozada pernah kita undang ya ustadz-ustadz ya yang untuk mengisi acara di tapakur kita. Itu juga sebagai aset. Kemudian untuk budayanya itu kita bekerja sama dengan sanggar tradisional
Itu biasanya untuk tari tabot, tari dol ya. Ya Pak Yudit yang lebih tahu ya Pak. Jadi mungkin itu nanti bisa kita efektifkan ya Bapak Ibu. Kemudian aset fisik yaitu ruang kepala sekolah, ruang kelas, dan ruang guru ya Bapak Ibu. Nah ini baik sekali aset fisik kita Bapak Ibu, tetapi memang belum optimal secara keseluruhan. Nah untuk ruang kepala sekolah itu sebagai beberapa pertemuan ya Bapak Ibu. Itu pemanfaatannya, kemudian ruang kelas sebagai proses pembelajaran siswa, kemudian ruang guru itu sebagai tempat guru untuk bekerja dan beristirahat maupun menerima tamu. Yang keempat perpustakaan ya Bapak Ibu, yaitu untuk memupuk mengembangkan minat bakat siswa, ya kemudian laboratorium, ya insya Allah akan diefektifkan kembali Bapak Ibu di ajaran baru. Kemudian musola itu sebagai untuk tempat ibadah ya Bapak Ibu maupun untuk sholat berjamaah. Kemudian kantin itu yang menyediakan makanan dan minuman yang sehat untuk warga sekolah. Kemudian aset modal fisiknya, lapangan sekolah, toilet sekolah, CCTV, fokus, dan listrik. Nah itu ya Bapak Ibu. Nah, mungkin nanti akan lebih kita berdayakan kembali ya tentang aset-aset tersebut ya Bapak Ibu. Kemudian untuk modal lingkungan atau alam, kita ini kan Bapak Ibu terletak di daerah pantai. Jadi biasanya ada contextual teaching learning itu biasanya kita laksanakan waktu zaman utami ya Bapak Ibu. Jadi sering juga kita melaksanakan untuk wisata edukasi serta pembelajaran di luar kelas. Itu juga merupakan aset. Kemudian gor dan stadion sering juga Pak Denny ya. Ini kita numpang berolahraga di sana atau melakukan kegiatan olahraga yang di stadion atau gor. Kemudian pernah juga kita kerjasama dengan GO, kemudian RRI Pro 2 ya pada masa COVID-19. Dan rumah Bung Karno dan sekitarnya ya Bapak Ibu juga merupakan wisata edukasi untuk pembelajaran di luar kelas. Selanjutnya modal finansial ya Bapak Ibu ada 3 dalam pos operasi dan sewa kantin. Ini tadi untuk operasional sekolah, simpan pinjam warga sekolah, dan sewa kantin itu income sekolah ya Bapak Ibu. Nah jadi kesimpulannya Bapak Ibu bahwa pemimpin pembelajaran masa depan akan selalu berpikir berbasis aset kekuatan sehingga dapat mengelola dan memanfaatkan aset sumber daya yang ada baik dalam lingkungan sekolah maupun luar sekolah. Nah mungkin hanya itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Untuk forum diskusinya saya kembalikan kepada moderator Pak Didit untuk memimpin forum diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, jadi untuk memaksimalkan pengembangan sekolah kita, kira-kira tadi sudah dipaparkan tentang aset-aset yang ada di kita, ya. Maka dari situ mungkin ini aset-aset yang dipetakan oleh Bu Eva tadi itu merupakan hasil pendataan ketika dia berada di ruang diskusi dengan para segi lain. Nah, barangkali di sini akan ada masukan-masukan ya berhubungan dengan identifikasi aset-aset yang kita miliki. Ya, nah, di sini mohon maaf ya, sebagai contoh di sini ada Bu Yudri. Bu Yudri itu kan aset juga olahraga. Terus, nah, bagaimana sekolah melihat Bu Yudri ini sebagai apa ya? Sebagai pelatih dan diberdayakan untuk meningkatkan layanan siswa walen misalnya dengan latar belakang masing-masing. Nah ini ada sebuah aset yang harus dilihat untuk memajukan pada sekolah. Dan di sini ada buku misalnya. Di sini ada juga guru Pak Denny, guru junior. Dan bagaimana? Secara konsep pasti berbeda. Ya, secara itu berbeda. Pasti berbeda. Nah, dari perbedaan itu mana-mana yang bisa dikolaborasikan. Ya, sehingga itu akan menjadi sebuah produk gagasan di mana nantinya akan bergerak pada siswa. Ujung-ujungnya kita tuh selalu bagaimana menggali diri kita supaya anak-anak kita itu menjadi sosok yang baik, yang berhasil. Itu adalah menjadi sebuah perjuangan kita. Nah, itu berarti ya.
Nanti kelamaan. Nah, bagaimana yang menilai kita menjadi guru yang baik itu siapa? Siswa, harusnya siswa. Ya, indikator kita menjadi guru yang baik itu siapa? Ya, siswa kita. Bagaimana siswa menikmati pembelajaran dengan baik sesuai dengan kisahnya. Itu menjadi bagian dari upaya-upaya yang akan terus kita lakukan. Begitu ya, Bebot ya? Oke. Mungkin satu-satu aja dari aset apa pertama, Mbak Bebot? Ya. Ya. Nah. Nah gini oke ya. Sekarang Bapak Ibu diskusi pelan-pelan. Bapak Ibu, dari pemaparan apa yang saya sampaikan tadi dengan Pak Rudi, mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau memberi saran kepada kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Sebetulnya saya juga tertarik dengan guru penggerak ini. Baiklah, yang akan saya tanyakan yaitu bagaimana pengembangan aset yang ada di sekolah kita ini untuk maksudnya seperti yang dijelaskan dengan materi sumber daya sekolah tadi, bagaimana cara kita mengembangkan asetnya tersebut. Itu saja pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mendengar uraian dan penjelasan yang telah disampaikan oleh Bu Eva tadi, di sini saya akan menanyakan sekarang bagaimana kiat-kiat kita untuk memajukan sekolah SMP 3 ini dengan beberapa aset yang ada tersebut. Jadi apa yang pertama dan utama sekali kita lakukan semua supaya apa yang diharapkan yang dirinci oleh Bu Eva tadi bisa terlaksana. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, karena waktu ya, jadi langsung saja kita jawab ya. Yang pertama tadi Ibu Aden ya, Bu Aden, bagaimana tadi pengembangan aset. Jadi aset itu bisa kita kembangkan jika ya SDM gurunya atau muridnya dan kepala sekolahnya, kemudian stakeholder yang ada di sekolah kita ini ya saling bahu-membahu bekerja sama. Jangan melihat kekurangan, tetapi kita melihat itu adalah berupa aset atau kekuatan yang bisa kita kita kelola bersama, kita maksimalkan itu secara bersama. Ya mungkin itu Bu Alen. Ya Ibu tadi apa tidak? Kiat-kiat kita yang pertama ya kita saling berkolaborasi, bekerja sama antara guru maupun stakeholder yang lain, kepala sekolah, kemudian wali murid, komite ya, kemudian lingkungan sekitar. Ya kemudian itu ya jadi kerjasama. Sesudah bekerjasama kita buat jadwal. Nah kita kita lihat beberapa aset yang ada di sekolah kita. Kemudian ya yang mulai tadi ya misalnya aset yang di bidang lingkungan. Jadi kita maksimalkan itu. Yang misalnya dengan sama-sama ya dengan warga, dengan komite ataupun guru yang lain yang membuat toga ya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita refleksi juga, kita buat penjadwalan gitu Bapak Ibu. Jadi juga sebagai ya inovasi juga untuk sekolah kita itu yang untuk memaksimalkan hasil daripada aset-aset yang ada di sekolah. Ya, kemudian untuk aset manusia ya contohnya Bapak Ibu, nah guru-gurunya ya banyak ikut ya pelatihan ya Bapak Ibu, kemudian workshop itu juga akan meningkatkan ya sumber daya yang ada di sekolah kita. Ya, ini kan udah banyak sekali yang Bapak Ibu yang S2 ya Bapak Ibu, itu merupakan aset yang udah sertifikasi, itu juga sebuah aset yang akan membuat sekolah kita menjadi lebih berkualitas. Nah, Bapak Ibu, saya di sini semangat sekali ya bagaimana karena saya sudah 13 tahun di sini dan saya mengharapkan nanti ya Bapak Ibu sekolah kita maju lebih baik lagi ke depannya. Karena untuk saat ini ya sangat ya kita lihat mutu sekolah kita sudah sangat menurun
ya dari karakternya. Padahal kita belajar profil pelajar Pancasila, ya itu seperti itu Bapak Ibu. Ya sama-sama kita ya bekerjasama Bu untuk meningkatkan ya benar memaksimalkan aset-aset yang ada di sekolah. Mungkin Pak Didi bisa menambahkan sedikit ya Pak. Ya. Oh, Bapak Ibu, sebenarnya kita tahu memang tegas, ya toh. Nah, bagaimanapun juga kalau saya punya anak, aku juga kepengen kok bersekolah di mana pada disiplinnya ya. Nah, itu adalah hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan bagaimana kita bisa membalik sesuatu hal yang serasa menjadi sebuah tatanan itu menjadi sebuah kebaikan termasuk bersama. Tidak mungkin ya. Ya, oke. Terus langsung ditutup saja Pak, biar ada hadiahnya ya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, saya mohon maaf juga mengganggu waktu jam mengajar tadi. Ya, karena nanti jam istirahat kan mereka mau pulang gitu. Jadi saya juga bingung mau menempatkan waktu posisi kita di mana. Ya itu Bapak Ibu yang mohon doanya juga lancar CGP kami, kemudian yang lain adik-adik yang guru lain juga aktif ikut PMM ataupun yang lain. Ya nanti kalau nanti ya ganti kita lagi ikut lagi yang lain semoga Bapak Ibu. Jadi kita berinovasi untuk memajukan itu tadi sekolah kita. Nah mungkin hanya itu. Sebelum kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Nah semoga supaya kita lebih baik dari kedepannya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya. Jadi puji syukur kita masih ya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di ruangan 8 ini, yaitu ibu di sini mengambil waktu pelajaran kalian yaitu mengenai identifikasi sumber daya daerah untuk sekolah. Ya, di mana ada beberapa aset atau modal yang dapat kita berdayakan ya anak-anak sekalian. Nah kemudian selawat dan salam tidak lupa ya kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ya berkat perjuangan beliaulah kita bisa ya menikmati ya teknologi seperti sekarang ini. Ya kalau zaman dulu kan kita penuh dengan zaman jahiliyah ya pemuluhan tanpa ada teknologi. Jadi kita bersyukur kita ada di zaman sekarang. Ya baik langsung saja ya anak-anak sekalian ya. Nah di sini pada hari ini ibu mau mengajak kalian untuk berdiskusi ya, berpendapat, sharing, yaitu mengenai tugas ibu sebagai calon guru penggerak angkatan 7 pada kota Bengkulu ini ya, yaitu mengenai ini tadi ya mengidentifikasi sumber daya daerah untuk sekolah ya, kira-kira nanti tujuh modal aset ya, dari sekolah kita itu kita berdayakan. Nah sebelum kita sharing ibu akan menampilkan beberapa PPT ibu ya fasilitator ibu ya, Bapak Mariono, kemudian Ibu Maria sebagai. Nah kemudian seorang pemimpin
Apa aja pendekatannya? Yaitu pendekatan berbasis kekurangan atau masalah. Nah ini ya adalah yang apa yang tidak kita harapkan ya, karena ini akan membuat kita tidak akan berpikir positif, tidak akan maju ya. Kemudian untuk pendekatan berbasis aset ya, itu memusatkan perhatian, kemudian selalu menginspirasi menjadi kekuatan atau potensi yang positif. Jadi aset yang ada di sekolah ya kita akan kelola dengan baik, yaitu dengan pendekatan berbasis aset. Itu seperti itu. Kita lanjut. Kemudian bahwa peran seorang pemimpin pembelajaran ya ya tentunya dengan adanya berkolaborasi ya, itu tadi dengan wali murid, dengan komite ya, dengan kalian serta didik, nah dengan guru, sehingga akan menumbuhkan ya, memberikan ruang bebas sehingga kalian murid bisa berpikir positif, berpikir kritis, berpikir kreatif ya, mandiri ya, kemudian bisa mengembangkan bakat ya, minat dan potensi untuk mewujudkan pembelajaran yang lebih berkualitas. Kemudian untuk contoh hubungannya, nah misalnya nih model manusia di sini ibu sebagai guru yang berpihak pada murid, yaitu mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif ya, yang mampu membantu murid mengembangkan potensi bakat dan minatnya. Kemudian yang kedua model sosial, yaitu hubungan relasi yang baik dengan pemerintah setempat atau lembaga lain yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar murid. Contohnya banyak ya, organisasi sekitar yang kita muka ya, jangan bosan ya. Jangan bosan, jangan ini ya, pokoknya maju terus sampai cita-cita tercapai, itu dengan guru ya. Kemudian untuk pemberdayaan potensi changing itu juga pada tenaga pendidikan. Jadi tenaga pendidikan membantu kita dalam kalian mencapai cita-cita itu ya. Kemudian untuk murid ya, dengan latar belakang yang berbeda-beda tentunya akan memiliki kemampuan yang berbeda pula, kemudian karakteristik yang juga berbeda. Ya kan, ada yang suka basket, ada yang suka ini suka nari, ada yang suka sains, ada yang suka IPS, ada yang suka matematik ya. Ya itu ya artinya dia karakteristik kita yang berbeda, yang hobinya silat, yang hobinya karate, dikembangkan nanti bisa ke internasional ya, atau bisa juga kan dari situ kita ada pengalaman yang berharga tentunya ya. Silakan yang untuk bertanya atau mengungkapkan pendapat ya. Ya, silakan Korea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah aset di sekolah kita ini sudah cukup lengkap, namun terkendala di kawasannya yang sempit. Bagaimana cara sekolah mengatasi penambahan ruangan di masa depan nanti? Ya, mandiri itu yang kita harapkan. Ya, maju seperti kita. Ya, siapa lagi yang mau menanya atau mau berdiskusi? Oke, kita lanjut. Silakan Ananda Aryo bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya nih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara agar tetap menjaga aset di sekolah ini gimana Bu? Cak WC yang pintunya copot. Apa jangan? Iya, bagus ya. Terima kasih. Jadi ya kita jawab aja dulu ya pertanyaan dari Aryo kan. Kita lihat bahwa aset di sekolah kita ini ada yang rusak ya kan. Tentunya misalnya kita lihat dari aset fisik ya, bahwa WC itu pintunya udah ada yang rusak ya kan. Nah, gimana cara perbaikannya? Ya tentunya kita bekerja sama, berkolaborasi ya. Ada Gunsa. Silakan Gunsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Kunsa, saya ingin menanyakan tentang aset ekstrakurikuler di sekolah kita. Sekolah kita dulunya terkenal dengan ekstrakurikuler drum band beserta aset-asetnya yang membanggakan. Nah, tapi seiring perkembangan zaman, sekolah kita lama-lama tidak lagi memakai drum band dan menguburnya dalam-dalam. Nah, dengan keadaan aset yang sekarang sudah rusak, sudah banyak tertinggal, sudah banyak yang tidak layak pakai lagi, gimana cara SMP kita untuk membangkitkan kembali ekstrakurikuler tersebut bersama dengan aset-aset yang mungkin bisa diperbaiki lagi, dan cara untuk membangkitkannya itu gimana, dan biar siswa-siswi itu tertarik untuk kembali membanggakan SMP kita dengan aset ekstrakurikuler drum band kita. Seperti itu. Kasih plus ya. Ya. Jadi ini di bidang drum band ya, Nek. Kita jawab saja
kan kita ini dulu pernah meraih juara 1 ya, juara 1 di tingkat kota drum band SMP Negeri 3. Tetapi sekarang hanya tinggal kenangan. Nah, bagaimana kenangan itu bisa kita munculkan kembali ya ke dunia kita ya kan? Nah itu ya, karena ada insiden-insiden ya dari beberapa kepemimpinan ya kan, arus global ya, kemudian ada COVID-19 kemarin ya, ibu cerita sedikit ya, pada masa Pak Sugeng ya, sebelum COVID-19 itu sudah muncul benih-benih kembali ya, benih-benih drum band kita, ekstrakurikuler drum band udah muncul, ada beberapa walaupun belum sebanyak waktu wow ya, zaman bahela kita. Nah itu sudah muncul benih-benihnya, tetapi karena ada beberapa pergantian kembali, nah kemudian ya mati suri kembali ya. Nah jadi itu merupakan tantangan atau PR kita bersama, bagaimana kita menghidupkan kembali drum band kita itu. Nah tentunya Masa-masa kejayaan drum band kita. Tapi lama-kelamaan drum band ini mulai surut. Nah, langkah ke depannya tuh sekolah itu bakal gimana? Supaya bisa membangkitkan lagi, supaya drum band kita itu bisa seperti dulu lagi, bisa benar-benar sejaya dulu. ya. Jadi tadi kan jangan berpikiran sempit, jangan pesimis dengan aset kekurangan, tetapi kita harus dengan pendekatan berbasis aset atau kekuatan, jangan berbasis masalah atau kekurangan. Oke? Ya. Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata ibu yang salah, kepada Allah ibu mohon ampun. Ibu akhiri saja untuk kegiatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMP 3. Hamba jiwa petualanganku keseragam, karena kebutuhan kita berbeda, karena kemampuan kita tak sama. Merdeka belajar, itu yang ku mau. Coba yang ku suka, coba yang ku mampu. Merdeka belajar, itu yang ku mau. Dimanapun saja, yakinkan Indonesia maju. Karena kebutuhan kita berbeda, karena kemampuan kita tak sama. Merdeka belajar, itu yang ku mau. Coba yang ku suka, coba yang ku mampu. Merdeka belajar. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Jadi terima kasih sudah hadir di sini sama-sama. Lalu kita menyampaikan kepada pada Indonesia pada saat ini bersama-sama dengan kita dapat bersama-sama dalam kegiatan judulnya itu pemetaan aset sekolah. Jadi ini merupakan rangkaian dari kegiatan CDB ya, di mana dalam modul 3.2 ya, dari itu jadi seorang CDB dilatih untuk memetakan aset-aset yang dimiliki oleh sekolah. Nah, aset itu apa saja ya? Itu pemetaannya ada modal manusia, ya kan? Ada modal sosial, ada modal politik, ada modal agama dan budaya, ada modal fisik dan modal lingkungan alam serta modal finansial. Nah, dalam sesi ini
kita fokus bagaimana orang tua siswa itu juga bisa memberikan kontribusi terhadap pengembangan sekolah. Ya, di mana orang tua murid ini juga merupakan aset sekolah yang bisa membantu berkontribusi untuk dalam pengembangan sekolah. Nah, sekarang di sini kan ada 7 pemetaan aset ya. Aset manusia, aset sosial, aset politik, agama, fisik, lingkungan, dan finansial. Saya beri gambaran Bapak Ibu bahwa kalau aset modal manusia, ya manusia, kalau konteks kami di dalam sekolah ini, guru-guru yang ada di SMP 3 beserta SDM-nya ini adalah aset sumber daya manusia yang jika dikelola dengan baik nantinya akan juga memberi dampak yang baik bagi layanan pendidikan. Nah, sekarang bagaimana dengan posisi orang tua? Ya, orang tua juga bisa, harapannya bisa berkontribusi, ya. Seorang CGB harapannya itu bisa merangkul kekuatan-kekuatan yang berasal dari orang tua menjadi sebuah aset siswa, aset sekolah untuk digunakan menjadi model sekolah untuk mengembangkan lebih bagus. Nah, modal manusia itu sih contohnya seperti itu Bapak Ibu. Ternyata orang tua kita itu ada yang dokter. Nah, otomatis sebenarnya yang dinamakan aset itu tidak semata-mata finansial Bu ya, tapi tidak misalnya orang tua murid kita ada yang jadi dokter. Nah, berarti bisa saja bagaimana kita bisa berkolaborasi sehingga orang tua itu juga bisa berpartisipasi sesuai dengan keilmuan bidang yang dimiliki. Terus misalnya modal politik, orang tua itu juga bisa menjadi sebuah aset politiknya gimana? Misalnya ya, orang tua murid ada yang anggota dewan misalnya ya, anggota dewan. Terus kalau beliau dia bisa berkontribusi positif meskipun bukan dengan uangnya, bukan dengan apa, tapi dengan kebijakan itu juga bisa menjadi sebuah aset sekolah. Ya. Gitu ya, Bapak ya. Mungkin nanti diskusi lebih lanjutnya bagaimana Bapak Ibu bisa berperan di dalam pengembangan sekolah. Nanti Bu Eva akan memandu kita ya semua. Supaya kita bisa memaksimalkan aset-aset yang ada di sekolah. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu sebelumnya? Cukup ya, teman-teman dari saya. Oke, kita kemarin itu kami baru menghadapi khusus guru, ya guru dan pegawai. Ternyata kita juga bisa menggali bahwa kita setiap itu punya potensi-potensi yang bisa dikembangkan. Silakan buka. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, komite maupun dewan guru, wakil yang telah mengikuti kegiatan kali ini, yaitu kegiatannya berupa diskusi tentang identifikasi sumber daya atau aset modal yang ada di sekitar lingkungan sekolah kita. Kemudian sebelumnya puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan rahmat dan hidayahnya kita masih yang bisa berkumpul di ruangan sembilan ini. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baik Bapak Ibu, di sini kami sebagai pembina ada tugas yaitu tentang modul 3.2 tentang diskusi tinggi aset atau modal yang ada di sekolah kita. Nah, kemarin itu Bapak Ibu kami sudah diskusi dengan kepala sekolah, kemudian dengan rekan guru, kemudian dengan siswa-siswa. Nah, bagaimana data ini dengan komite sekolah atau pegawai guru, nah bagaimana kita bisa mengembangkan
tujuh aset atau modal yang ada di lingkungan kita ini atau bisa mengoptimalkan, memberdayakan, yaitu dengan kita melakukan pendekatan yang berbasis, yaitu pendekatannya berbasis kekuatan atau berbasis aset. Jadi jangan kita memandang ya sekolah kita ini kan yang kalau kita lihat sekolah sekarang itu kekurangan ya Bapak Ibu. Jadi kita biar maju, jadi kita harus mengoptimalkan yang ada. Jadi jangan kita berpikir tentang itu berbasis kekurangan atau masalah. Karena kalau kita berpikir seperti itu pasti tentunya sekolah kita banyak kekurangan. Nah, kita mulai saja mungkin Bapak Ibu ya, kita lihat dari beberapa aset Bapak Ibu ya, beberapa aset. Yang pertama tentang aset manusia ya Bapak Ibu, yaitu sumber daya manusia. Nah, kita ketahui ya Bapak Ibu semuanya bahwa SMP 3 ini kepala sekolahnya kita lihat yaitu sudah sertifikasi ya. Kemudian untuk di sini juga guru-gurunya Bapak Ibu sudah banyak juga yang 20 orang sudah sertifikasi ya, sisanya ada yang 5 orang P3K dan ada beberapa orang yang masih honor. Nah, itu juga sebagai aset Bapak Ibu. Kemudian TU juga yang membantu dalam melaksanakan pendidikan kita di sekolah juga itu merupakan aset dari Bapak Ibu. Kemudian animo masyarakat kita yang cukup banyak ya Bapak Ibu, kita lihat bahwa sekitar 499 ya Bapak Ibu ya, itu siswa kita, itu merupakan sebuah aset dari Bapak Ibu, yaitu berupa murid yang dimana heterogen ya Bapak Ibu, yaitu beberapa karakter yang sangat berbeda, dan itu juga merupakan sebuah aset untuk sekolah kita. Serta komite dan wali murid itu sendiri merupakan yaitu aset ya dari beberapa karakter ataupun yang berbeda-beda juga heterogen, itu juga merupakan aset yang bisa kita optimalkan ya Bapak Ibu untuk maju sekolah kita. Jadi di sini, nah mungkin untuk kedepannya Bapak Ibu kita ya memberdayakan aset itu. Nah di sini kami berdiskusi dengan Bapak Ibu komite dan juga mungkin nanti ke inovasi ya Bapak Ibu, itu tujuan ke depannya ya, itu seperti itu. Nah kemudian di sini juga ya Bapak Ibu ya, khususnya di sini yaitu kita melihat ke aspek ya tentang wali murid ya Pak ya, wali murid dan yang lain ada seperti yang dibahas oleh Mas ya, semua apa yang akan kita lakukan namanya kita melangkah itu kan perlu ada dana. Nah itu, jadi kalau kita berani untuk kedepannya, kalau kita berani memang kita bisa berjalan ya, kenapa kita tidak buat seperti itu. Jadi yang disampaikan oleh Pak Eko tadi itu sudah baik. Kalau bisa nanti tahun depan, karena kita kan momennya ulang tahun SMP 3 itu bulan Maret ya, jadi bulan Maret itu ke depan. Jadi jauh-jauh hari setelah ulangan ini bulan Desember bulan itu kita mulai bikin program. Apa-apa yang akan kita lakukan. Kemudian yang pertama dan utama itu adalah dana. Ya baik ya. Jadi dana kita siapkan. Kemudian orang-orang yang akan bergerak itu mau atau tidak. Nah itu. Jadi kita yang kata Mem tadi kita rangkul alumni kalau bisa atau melalui komite. Nah bisa juga kita bergerak untuk pertama kita harus mencari dana keluar. Baratnya menjalankan proposal. Nah kalau kemarin kami bagian ada yang kebetulan waktu itu kan ada anggota dewan kita ke alumni. Lalu ke situ. Alhamdulillah berjalan baik. Sekarang untuk dari tahun 2017 ke depan ini tidak ada kegiatan, yaitu tadi terbentuk di dana dan orang yang bergerak itu. Mudah-mudahan 2024 atau 2025 kita bisa bergerak lagi, dibantu oleh komite ini. Teman-teman kita bisa, jadi kita bisa kemajuan SMP 3 di sana kadang seperti itu. Nah itu yang untuk dari penambahan Pak Eko tadi. Yang untuk Bu Epat kalau menurut saya memang kita ada untuk di sekolah kita itu kan seperti Pak Dwi kan sebagai seni budaya, guru seni budaya. Bagaimana kalau kedepannya itu ada program kita buat atau kita bentuk suatu sanggar. Kalau dulu memang ada sanggar SMP 3 zaman Pak Siswan dulu. Ada sanggar, tapi ya itu tadi balik-balik ke dana tadi. Kita dulu punya gendang. Kalau saya kebetulan saya juga dari dulu saya aktif di seni budaya. Nah jadi waktu zaman Pak Sis itu kita punya dol kita 2, kemudian dol itu penjaga sekolahnya Bang Del. Nah jadi kita aktif. Nah setelah itu sampai sekarang saya
juga nggak tahu kemana doa dan kendali, saya juga nggak tahu. Nah, jadi maksudnya untuk sekarang kan Pak Didit ada sebagai guru seni budaya, kita coba untuk membentuk kembali sanggar-sanggar itu. Itu khususnya kan ibaratnya aset dalam bagi Pak Didit kan aset seni budaya. Ya kan, jadi itu harapan saya, semoga kita bekerja sama dengan orang tua, betul ada perwakilan orang tua juga di sini akan memajukan sekolah kita bersama-sama. Semoga SMP 3 terkenal ke depan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak itu ada masalah mengajukan proposal untuk belajar sekolah ya, kalau masalah ini ya. Ada nggak? Enggak, maksud saya gimana kalau misalnya sekolah mengajukan apa untuk pengembangan sekolah gitu enggak ya? Masa perlu ini kan kita ini dengan lahan yang segini lah kita nggak bisa bergerak. Kita pernah demo ke dinas yang lain, kita perlu tahu. Waktu itu kita dapat tawaran membangun lab IPA. Padahal kita ada di atas dari IPA. Tapi karena kepala sekolah yang dulu itu menerima, karena kita tidak punya lahan, kita udah ngomong Pak nggak bisa kita ngebangun lagi, kita nggak punya lahan lagi. Apa kata beliau? Bangun dari depan perpustakaan itu sampai tiang bendera. Nah lantas anak upacara di mana? Di jalan. Tafakur di mana? Jadi kami udah ngomong itu tetap tidak digubris. Kemudian suatu hari dia ngomong nanti siang jam 2 peletakan batu pertama. Akhirnya kita semua guru demo ke dinas. Semua guru pun kami tidak setuju itu pembangunan lab di situ. Karena tidak ada lagi lahannya SMP 3 itu. Katanya kan ketika ketemu kami di sana dengan petinggi-petinggi di situ, ada yang ngomong, kenapa guru olahraganya tidak kreatif? Kenapa nggak di stadion olahraganya? Dia nggak mikir ini SMP 3 tengah padang, bukan SMP 2 depan stadion. Berapa jauh dari sini ke situ? Keselamatan anak di jalan, ongkosnya lagi bolak-balik. Kemudian kami nggak kreatif SMP 3. Kenapa nggak upacara di jalan? Lah jalan itu jalan umum punya orang. Ketika penaikan bendera aja kita petugas itu menyetop lalu lintas sampai bendera selesai dinaikkan, itu ada dari protes. Apalagi kalau sudah selama sekian menit upacara gitu. Sampai akhirnya mungkin Bapak Ibu dengar kalau anak istri di demo para sekolah demo itu rentetan dari itu. Nah kita sebenarnya banyak bantuan, cuma kita tidak bisa bergerak karena lahan kita begini. Itu aja kita ada bantuan Chromebook 15 buah, itu kita simpan karena kita tidak punya tempat untuk standby menggunakannya. Ada di lemari kita di sekolah butuh baru kita pakai gitu. Nah itu mungkin kadang Islam Pak Aziz bisa nggak ya diberi tanah belakang untuk memperluas gitu. Terus nggak bergerak kita. Di sana ada WC yang di situ tuh, bukan yang di belakang kelas 7 itu kasihan gitu. Udah gelap, bau. Di sini juga kan ditutup di sini dia pengap, nggak dibuka bau. Inilah kasihannya SMP 3. Tapi dengan kesepakatan ini kita semua sama-sama bergerak, mudah-mudahan setelah ini ya dengan kerjasama mudah-mudahan SMP 3 ke depan lebih baik lagi. Terima kasih. Sorry ya, panjang. Ya, justru baik ya. Jadi kita akan terbuka dari pengalaman-pengalaman yang menjabat ya, mulai dari Pak Prija maupun guru-guru yang lain. Jadi itulah sejarah-sejarah SMP kita yang penuh dengan kenangan-kenangan manis, kemudian ada kenangan pahit semenjak COVID juga ya dulu langkah kembali, kemudian banyak sekali perampin-perampin ya ekskul yang sepertinya ya mati suri seperti Bapak Ibu. Jadi di sini ada di ruangan ini ya potensi-potensi yang ada itu ya insya Allah semoga sama-sama kita berjuang ya Bapak Ibu semuanya, komite ya juga terutama ya untuk menumbuhkan kembali hal-hal positif, kemudian prestasi-prestasi yang pernah diraih oleh SMP 3 itu tadi ya Pak Dudit maupun Men. Kita pernah juara basket juga ya voli putri kita pernah ya drum band itu juara 1 tingkat kota mengalahkan SMP 1 malah Bapak Ibu. Nah itu juga, tapi kami juga sedih Bapak Ibu karena nggak ada ruangan kemarin ya letak aja barang-barang drum bandnya muncul gitu saja. Nah itu juga kita perjuangan ya Bapak Ibu untuk memajukan sekolah kita dan potensi
potensi yang kita miliki, yaitu di sini karena ya bangunan ataupun aset yang fisik yang yang tersedia ini ya itu tadi kurang ya Bapak Ibu, yang mungkin nggak mungkin ya nanti mungkin dari dinas yang mungkin mengambil tanah di belakang ini. Jadi mungkin kita berdayakan aja aset yang ada ya, terutama di bidang aset manusianya, yaitu Bapak Ibu ya, manusia sosial, politik. Nah kalau finansial kan semuanya kan tidak terlepas ya, tadi juga ya, kemudian PNL tentunya tidak terlepas dari keuangan. Nah di sini ya kita tahu ya Bapak Ibu bahwa dana pos itu sepertinya ya kita tidak tahu juga kemana arahnya ya Bapak Ibu. Nah mungkin ya Bapak Ibu yang mendengarkan bisa juga untuk selalu mengontrol ya Bapak Ibu ya. Saya di sini sebagai ya bagian dari grup gerak itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kami juga yang masalah itu kurang ini ya di bidang program. Nah mungkin juga ada dana lain yaitu tadi yang usul dari komunitas alumni tentunya. Itu juga sekarang di tanggal 24 nanti yang dari jenderal itu mau datang. Nah juga mungkin nanti Pak Edo juga bisa nanti untuk membuat komunitas alumni-nya bagaimana untuk memajukan sekolah SMPN juga ini ya Pak. Ya Pak maupun ibu-ibu yang lain ya tentunya yang alumni di sini juga ya. Kemarin kan Pak Sugeng almarhum pernah ada komunitas ya beda ya. Ya seperti itu. Jadi itu dioptimalkan dan apa namanya tadi ya aset-aset yang ada ya semoga kedepannya aset kita bisa lebih maju lagi ya. Kita tentunya berharap bahwa aset kita ini muncul lagi ke permukaan yang selama ini tenggelam ya Bapak Ibu, selama juga dengan COVID-19 juga melantarkan semua aspek yaitu terutama juga di bidang pendidikan kita ya Bapak Ibu. Juga ya Bapak tadi juga menceritakan tentang aset ya, kita sendiri sebagai guru ya sebagai garda terdepan merasa bagaimana hati nurani kita itu yang utama, mungkin juga Desi sebagai pendidik. Nah yang paling utama itu akhlak ya, itu merupakan isu ya Bapak Ibu, isu yang cukup ya populer untuk saat ini ya dengan teknologi sekarang ini, yaitu ya bagaimana kita sebagai guru untuk mengoptimalkan aset itu, yaitu juga di bidang agama, karena anak-anak sekarang ini cukup luar biasa menurut saya Bapak Ibu. Itu ya mungkin Pak Yunit ada tambahan Pak? Nah, atau ibu yang lain sudah ya, kalau nggak ada lagi ya ditutup aja. Baik, terima kasih sekali Bapak Ibu, kami di sini minta waktunya ya, banyak sekali Ibu yang belum kami ya, kami tidak menggurui, cuma kami menyampaikan apa yang kami dapat, dan ini merupakan bagian dari proses dari Bapak Ibu, yaitu proses kami ini untuk mendewasaan diri, yaitu bermetamorfosa, yaitu di sini di bidang pendidikan tentunya Bapak Ibu, kita bahu-bahu saling berkolaborasi, bekerja sama, dan untuk adik-adik ya nanti mari ikut juga CGP ya, semangat ya, mungkin nanti yang ibu-ibu yang ini ya tetap memberikan motivasi kepada kami, dukungan ya. Itu semoga SMP 3 lebih baik dan lebih maju ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya. Mohon maaf untuk kekurangannya. Tentunya masukan-masukan di luar forum ini akan berarti bagi saya.